Halo guys, ya kembali lagi ya bersama Mang Ardi ya di sini ya, yang Bromon ya Bromon. Kita ini melanjutkan guys, langsung saja. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang Mamang janjikan ya, seperti yang Mamang rencanakan di video sebelumnya, Mamang ingin mencoba memberikan contoh yang kalau kemarin itu contohnya secara gambar ya, ilustrasi. Sekarang Mamang ingin mencontohkan perhitungannya secara analitis ya. Memang tidak selalu mudah ya guys ya mencari pemetaan kontinunya ini ya kalau secara analitis, dan memang ini bukan pekerjaan di topologi ya guys. Kalau mencari ini ada ke geometri analitisnya gitu. Kalau di topologi itu kita cukup melihat pola grafiknya saja guys. Jadi tidak mencari, jarang orang topologi itu mencari sampai ke rumus ininya ya guys, rumus analitisnya gitu. Tapi kalau kalian masih penasaran juga, kali ini akan Mamang kasih ya satu contoh ya yang bekerja secara analitisnya gitu. Nah, di sini Mamang akan coba ya, di sini lingkaran dan elips itu adalah dua hal yang homeomorfik ya guys. Karena elips itu adalah kayak lingkaran, cuman bagian sisi-sisinya ditarik dikit gitu, jadinya kayak elips ya kan. Nah, maka itu homeomorfik ya guys. Nah, mari kita lihat. Misalnya kita mulai dari lingkaran berpusat di X1 ya guys ya, berjari-jari R. Nah, persamaan lingkarannya kan ini ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita pilih elips di titik yang pusat yang sama dengan ini ya, persamaannya seperti ini. Maka kita ingin mencari pemetaan kontinunya ya guys ya, pemetaan kontinunya dari sini ke sini yang akan kontinu dan bijektif, kontinu, bijektif, dan dia inversnya juga kontinu. Oke, mari kita mulai dari lingkaran ya. Diperhatikan hal berikut ya guys. Nah, ini kalau Mamang bagi kedua ruas ya dengan R kuadrat, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian R kuadratnya akan Mamang masukkan ya ke dalam ini akan sama dengan ini guys ya, benar ya, ini dengan pangkatnya dikeluarkan gitu ya. Kemudian akan Mamang munculkan A dengan A di sini ya, A dengan A di sini, tidak apa-apa ya, itu tidak merubah persamaan ya. Nah, dan di sini akan Mamang munculkan B dengan B di sini. Oke. Sekarang B-nya Mamang keluarkan guys, B-nya Mamang keluarkan dari kuadrat, akhirnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini analisis pendahuluannya yang pertama. Kemudian kita perhatikan di sini guys, bagaimana caranya agar X1 nya keluar ya guys, bagaimana caranya agar X1 nya keluar. Maka yang di dalam sini guys, perhatikan ya guys, ini akan kita tambahkan dan kurangkan dengan X1 seperti ini ya, tambahkan dan kurangkan X1, tambahkan dan kurangkan dengan Y1 ya di sini. Sama ya, ini kan sama dengan 0 ya sebenarnya. Ini hanya manipulasi guys, manipulasi aljabar gitu. Nah, sekarang kita samakan penyebut, yang ini akan kita dapatkan ini ya guys. Nah, dengan cara yang sama juga ini dapat di 1 RY1 per R gitu ya. Nah, sama dengan 1. Sampai di sini kita sudah dapat bentuknya. Lihat, ini adalah tidak lain adalah bentuk dari salah satu bentuk dari persamaan elips yang ini guys. Nah, dengan X-nya adalah bentuknya adalah ini. Nah, itu. Maka di sini kita bentuk pemetaannya dari lingkaran ke elips, yaitu dipetakan dari F X ke Y menuju ke AX dikurang AX1 per RX1 per R. Dapat dari mana ini? Dapat dari yang ini tadi. Mari kita perhatikan fx yang ini kontinu. Kenapa? Karena dia linear guys ya, ini linear dan ada turunannya, pastilah fungsi linear kan pasti ada turunannya kan. Nah, oke. Kemudian dia bijektif. Kenapa bijektif? Karena kita bisa memperlakukan dengan cara yang sama untuk mencari F inverse nya guys, cuman kita akan ganti ya
mulainya itu dari sini ya, dengan cara yang sama guys, yang kayak ini tadi. Lalu kita akan arahkan dia menjadi seperti ini, kita akan dapatkan bentuknya ini fungsinya. Nah, fungsi itu adalah tidak lain adalah fungsi bijektifnya, atau itu kalau secara itu fungsi inversnya ya. Dan kalian akan lihat nanti fungsi inversnya itu juga akan merupakan fungsi kontinu. Nah, untuk memeriksanya juga kalian bisa nanti komposisikan fungsinya fxy sama f inverse-nya itu akan dikomposisikan, benar nggak? Nanti hasilnya kembali ke asal, yaitu x, y saja. Nah, jadi ini adalah salah satu ilustrasi atau cara yang mencari bagaimana mencari fungsi atau homeomorfismenya. Jadi ini adalah homeomorfismenya guys. Nah, kesimpulannya adalah karena kita dapat menemukan fungsi homeomorfismenya, maka kita simpulkan bahwa lingkaran itu dan elip adalah homeomorfik. Nah, jadi seperti itu guys. Ya. Kemudian di sini beberapa contoh penting lain ya dari dua ruang homeomorfik. Interval terbuka dari min 1 ke 1 itu homeomorfik dengan R, yaitu homeomorfismenya adalah stereographic projection namanya guys. Silahkan kalian searching ya, apa itu rumus stereographic projection seperti apa. Nah, itu adalah homeomorfismenya yang mengakibatkan ini dengan R itu sama secara topologis. Kemudian min 1,1 ke interval terbuka A, B ya, dengan A adalah sama dengan B juga ternyata adalah homeomorfik ya guys. Kemudian 0 tak hingga, 0 tak hingga ini ya terbuka ya, 0 nggak ikut, tak hingganya nggak ikut, itu juga homeomorfik dengan R kuadrat dengan pemetaannya adalah E pangkat X ya guys, E pangkat X nanti. Nah, E pangkat X itu akan ya kalau nggak salah E pangkat X ya itu akan menjadi homeomorfismenya untuk R kuadrat. Nah, cuman itu tidak memang ya, nanti kelamaan kalau memang bahas satu persatu nih guys, soalnya ini panjang guys. Jadi idealnya guys ya, untuk mencari homeomorfisme dari suatu dua ruang topologis secara analitis ya guys, yaitu memerlukan waktu yang panjang. Idealnya memang seperti itu guys. Jadi jangan heran kalau memang agak sulit gitu untuk mencari pemetaan bijektifnya. Kita harus mencari pemetaan bijektifnya, kemudian membuktikan dia kontinu dan inverse-nya kontinu juga. Nah gitu. Kemudian ruang grafik ya guys ya, di F ini juga sama dengan R ya, homeomorfik ya. Aduh, ini ya. Nah gitu guys. Kemudian Rn yang di crosskan, hilang terus ya. Rn yang di Cartesian produkkan dengan A, ya guys, itu homeomorfik dengan Rn itu sendiri. Nah, kemudian R kuadrat itu homeomorfik dengan C. Kemudian segmen garis ya guys, Tx ke 1 min Ty, T anggota R itu juga homeomorfik dengan R guys. Nah, kemudian kita yang lain, contoh lain adalah hasil dari transformasi geometris ya guys, translasi, dilatasi atau dilasi, refleksi dan rotasi adalah homeomorfik dengan pre-image-nya. Nah, itu jadi 4 ini guys, 4 dari pemetaan transformasi di geometri yang kita kenal itu rotasi, translasi, itu semuanya adalah homeomorfisme guys. Yang membuat objek-objek geometris itu homeomorfik dengan sebelum dan sesudah ditransformasikan. Nah, itu ya. Ya, cukup banyak ya. Cukup banyak nih contohnya nih. Mudah-mudahan ini tidak kurang gitu. Banyak banget nih contoh-contohnya nih. Nah, kalian tinggal ini. Sisanya adalah kalian tinggal coba memahami ya, perlahan ya guys. Karena ini memang salah satu ranah abstrak dan ini adalah pembahasan inti pertama dari ruang topologis ya guys.